Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pemain Argentina tak sabar lawan Indonesia. Tunggu TC, punggawa Garuda gelar latihan mandiri. Pelatih Thailand ikuti jejak Sintayong. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir bahwa tim nasional sepak bola Argentina terkejut dan dibuat terpana ketika kali pertama menginjakan kaki di Indonesia. Kala itu kedatangan mereka untuk membahas rencana pertandingan pada 19 Juni 2023, di mana mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia, baik lapangan, hotel maupun airport. Karena memang dari segi perekonomian Argentina dengan Indonesia jauh berbeda. Bahkan dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ternyata jauh di atas Argentina. Argentina akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday periode Juni 2023. Duel Timnas Indonesia versus Argentina sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni mendatang. Pertandingan ini pun disebut salah satu pemain tim Tango Alexis Mac Allister sangat penting bagi Argentina, yakni untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Adapun nama Mac Allister menjadi salah satu yang diboyong buat hadapi Australia dan Timnas Indonesia. Mac Allister menyebut positif 2 laga uji coba ini, apalagi selepas kalender FIFA bulan ini tidak ada lagi pertandingan internasional karena hanya ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga akbar Timnas Indonesia kontra Timnas Argentina sudah semakin dekat. PSSI pun sudah menyiapkan 60.000 tiket untuk laga tersebut. Harga tiket untuk kategori termurah ada pada angka Rp600.000. Mengenai ini pun anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan persiapan PSSI untuk menyambut laga itu sudah sangat maksimal. Arya kemudian menjelaskan bahwa PSSI sudah memakai sistem yang teruji untuk melaksanakan penjualan tiket laga Timnas Indonesia melawan Argentina. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai terjadinya gangguan pada sistem penjualan tiket daring itu. Bahkan Arya menyebut sistem ini sudah sangat siap. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong awalnya berencana mengumpulkan 26 pemain pada 5 Juni ini untuk menjalani TC. Namun Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengisyaratkan banyak pemain yang absen di awal-awal TC ini. Dalam hal ini kemungkinan ada 5 pemain abroad bakal terlambat bergabung karena pertandingan di klub mereka belum selesai dan juga belum termasuk jadwal FIFA Matchday. Mereka adalah Asnawi Magwalam, Pratama Arhan, Jordi Amat, Sadil Ramdhani, dan Sein Patinama. Penjaga gawang Persebaya Surabaya Hernando Ari sedang dalam masa persiapan bersama Persebaya Surabaya sebelum Liga 1 musim 2023-2024 bergulir. Hernando Ari mengaku dirinya masih fokus untuk pemulihan fisik sebelum FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia. Hal ini karena beberapa agenda padat yang sempat dijalani oleh Hernando Ari. Dirinya diketahui bergabung setelah mengantarkan Timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games kemarin. Selain itu, ia juga tidak menjalani libur selama periode persiapan menuju SEA Games 2023 usai Liga 1 2022-2023 berakhir. Bahkan dirinya masih sempat bertanding di laga terakhir Persebaya Surabaya versus Dewa United di tengah-tengah seleksi Timnas U22 Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa para pemain Persib Bandung mendapatkan libur yang cukup panjang dari sang pelatih Luis Milla. Libur panjang ini pun langsung dimanfaatkan oleh salah satu punggawa Pangeran Biru yang juga punggawa Timnas Indonesia Mark Klok. Pemain berusia 29 tahun ini pun memilih untuk berlibur ke kampung halamannya Belanda. Ia mengaku menghabiskan masa liburan tersebut bersama keluarga dan teman-temannya. Meski begitu, ia tak lupa akan tugasnya sebagai pemain sepak bola profesional, di mana ex-FC Utrecht tersebut mengaku bahwa dirinya tetap melakukan latihan mandiri selama berada di negeri kincir angin ini. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan merekomendasikan nama 3 striker diaspora untuk benahi lini serang Timnas Indonesia. Pertama adalah Ragnar Oratmangun dari FC Groningen, di mana menurut Hamdan ia merupakan pemain yang cukup versatile. Kemudian ada nama Milan Manhoef yang kini memperkuat Vitesse. Lalu nama ketiga ada Justin Matteo dari Top Os. Di sisi lain, Yusa Nugraha juga memberikan 3 pemain diaspora rekomendasi dengan status grade A. Pemain tersebut adalah Jody Werman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Oratmangun dari FC Groningen. Secara mengejutkan, Egy Maulana Fikri yang biasanya menjadi langganan di Timnas Indonesia tidak mendapatkan panggilan dari Sintayong ke skuad Garuda proyeksi FIFA Matchday Juni ini.
Pada akhirnya pemain berjuluk Messi Indonesia ini pun fokus berlatih bersama klubnya Dewa United. Terbaru dari unggahan Instagram resmi klub, pemain berusia 22 tahun ini pamer skill. Memantau dari Instagram Dewa United, mereka belum lama ini menggelar internal game. Egy pun tampil dalam kesempatan tersebut. Lewat cuplikan yang diunggah, ex-FK Senika ini pamer skill dengan melewati lawannya sebelum melakukan terarah ke gawang. Lini serang Timnas Indonesia U22 memang menjadi salah satu sektor tumpuan dalam menghasilkan gol, di mana dari total 21 gol yang telah dihasilkan Garuda Muda, 14 diantaranya dihasilkan oleh para pemain di lini depan. Mengenai ini, asisten pelatih Timnas Indonesia U22 Kurniawan Dwi Yulianto membagikan rahasia di balik moncernya para penyerang Garuda Muda saat meraih medali emas kemarin. Di mana pelatih berusia 46 tahun ini menjelaskan moncernya para penyerang Timnas Indonesia tak terlepas dari kesempatan bermain yang didapat para pemain bersama klubnya masing-masing. Selain itu, juru taktik asal Magelang, Jawa Tengah ini juga sering mengedepankan aspek psikologis untuk memacu semangat dan motivasi para penyerang Timnas Indonesia U22 selama SEA Games berlangsung. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF telah mengumumkan daftar 33 pemain untuk membela tim nasionalnya di FIFA Matchday pada Jumat kemarin. Dari 33 nama tersebut, mayoritas masih diisi oleh pemain-pemain yang membela timnas Vietnam di Piala AFF 2022 lalu. Pelatih timnas Vietnam Philippe Trouzier juga memanggil 3 pemain yang berkarir di luar negeri alias abroad. Mereka adalah Nguyen Quang Hai dari Pau FC Prancis, Nguyen Chong Kwon dari Yokohama FC Jepang, dan Nguyen Van Tuan dari Seoul Ilan dari Korea Selatan. Selain wajah-wajah lama, Trouzier juga memanggil sejumlah pemain debutan. Tercatat ada 7 pemain debutan yang dipanggil oleh juru taktik asal Prancis itu. Namun pada FIFA Matchday kali ini, Vietnam tidak diperkuat oleh kapten mereka di Piala AFF kemarin, Dong Hung Duong. Nama Joachim Low menjadi bahan perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya ia diisukan akan menjadi direktur teknik PSSI menggantikan Indra Syafri. Rumor ini berhembus kencang usai kerjasama yang dibangun oleh ketum PSSI Erick Thohir dengan negara Jerman. Pria berusia 63 tahun ini memang tengah menganggur pasca purna tugas dari jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman pada 2021 lalu. Ternyata ia punya pengalaman pahit ketika bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Loh pernah dipecundaki oleh Shin pada saat menukangi Jerman di Piala Dunia 2018 silam. Pada kala itu anak asuh Joachim Low dikalahkan dengan skor 0-2 di fase grup oleh Korea Selatan asuhan Shin Tae-yong. PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB beberapa waktu lalu resmi merilis draft jadwal kompetisi Liga 1 2023-2024. Jika melihat dari draft tersebut, Liga 1 musim depan akan dimulai pada 1 Juli 2023 mendatang. Nantinya musim depan memiliki 34 pekan dan 306 partai yang akan dipertandingkan di regular season. Lalu ada pula tambahan 8 laga pada fase Championship Series, di mana PT LIB juga telah merencanakan akhir dari Liga 1 2023-2024 jatuh pada 26 Mei 2024 mendatang. Yang mana itu artinya PT LIB sudah memikirkan matang-matang terkait kompetisi musim ini. Hal itu pun langsung dikomentari oleh CEO PT Persib Bandung bermartabat PT BBB Teddy Cahyono, di mana menurutnya penyusulan jadwal kali ini sudah lebih baik dari sebelumnya.